Anda mulai dari surat Al-Bayyinah yang sudah kita baca ya. Di ayat pertama itu Allah berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi harus ada bukti. Ikhwas sekalian ya, di Halaqah Tarbawiyah ini salah satu tujuannya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meningkatkan keimanan asatidz sekalian, ikhwas sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya dibutuhkan dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua bukti. Sebagaimana ayat yang kita baca ini ya. Makanya coba antum lihat misalnya kisah-kisah orang-orang yang masuk Islam itu ya, kisah-kisah para mu'alaf, itu kan mereka merasakan langsung buktinya. Biasa kalau kita nonton, kemudian kita dengar kisahnya, biasa membangkitkan semangat keimanan kita kembali. Ya. Di dalam Islam itu perlu juga bukti. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah banyak memberikan kisah-kisah sebagai bukti, ya, bukti nyata dari orang-orang yang terdahulu. Padahal Anda pernah baca ada mu'alaf yang masuk Islam itu karena karena celana dalam. Ya. Jadi beliau itu seorang kalau di luar negeri itu ya, ini cerita mu'alaf dari London. Biasanya mahasiswa-mahasiswa itu di asrama ada tukang cucinya. Nah, beliau ini bertugas sebagai tukang cuci. Beliau termasuk celana dalam dicuci. Nah, beliau itu melihat kenapa celana dalam orang-orang muslim itu ya bersih, sedangkan ya yang non muslim itu kadang kalau mereka sudah malam pergi ke klub, pulang itu kencing di celana. Ya. Sangat jorok begitu. Kemudian masuk Islam, ya. Ada mu'alaf yang bahkan dia itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu seorang rasul. Ya, dikasih bukti, ya, rasul ini terpercaya, dia orang baik, nggak percaya gitu. Tapi kemudian dia masuk Islam karena misalnya kematian anaknya Ibrahim. Jadi dikisahkan ketika Rasulullah SAW itu memiliki anak yang pertama namanya Ibrahim. Kemudian ketika Ibrahim ini wafat, terjadi gerhana, ya, gerhana. Nah, bahkan kemudian ya beliau mengeluarkan dalil bahwa tidak ada hubungannya. Ya, beliau mengeluarkan hadis bahwa tidak ada hubungannya antara gerhana dengan kematian seseorang. Padahal ya di zaman itu kalau terjadi gerhana kemudian ada yang meninggal, ya, itu langsung ini karena dia meninggal makanya terjadi gerhana. Bahkan Rasul tidak seperti itu. Nah, kemudian orang percaya, ini saya percaya beliau ini adalah seorang Rasul. Kenapa? Karena harusnya beliau ngaku-ngaku gitu kan. Ya, ini karena anak saya meninggal nih, makanya ini adalah bukti bahwa saya adalah seorang Rasul. Anak saya meninggal, gerhana terjadi. Itu kalau misalnya Rasul mau pakai dalil itu ya, mau pakai fenomena itu. Tapi kemudian tidak. Bahkan Rasul bersabda sebaliknya, bahwa tidak ada hubungan antara gerhana dengan orang yang sudah meninggal. Nah, ini kan sebuah bukti ya bahwa Rasulullah SAW itu seorang Rasul justru. Nah, dia masuk Islam karena ini. Ya. Jadi banyak hal yang kalau kita lihat dari mu'alaf-mu'alaf itu masuk Islam ya karena hal-hal yang sepertinya remeh-temeh kita rasa. Nah, tapi dari kisah-kisah ini justru juga akan kembali meningkatkan keimanan kita ya. Tadi saya tarbiyah di halaqah yang satunya itu ada bapak yang
menjalani proses ruqyah yang sangat berat ya, bahkan dirinya itu sampai disebut sebagai sarang jin. Kenapa? Karena ada jin nasab, kemudian ada sihir juga dari guru-gurunya yang lama, ya, kemudian ada juga kiriman jin dari guru-gurunya yang baru. Akhirnya memang beliau itu parah sekali. Tapi kemudian beliau melihat mukjizat Al-Quran di situ. Ya. Ketika kemudian diruqyah dan menjalani terapi, ya, ada dalil misalnya tentang tidak akan dimasuki rumah kaum muslimin yang di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, beliau melihat langsung bukti itu, ya. Misalnya juga di sini ada A Iqbal ya, dulu ya, masih sering jalani terapi ruqyah misalnya. A Iqbal ini sudah melihat bukti yang nyata bahwa ya, korelasi antara ayat-ayat Al-Quran itu dengan kesembuhan. Nah, adanya bukti-bukti seperti ini ya seharusnya bisa kemudian meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.